Polisi telah menghentikan penyelidikan kasus kematian diplomat Kementerian Luar Negeri RI Arya Daru. Namun nyatanya kasus ini masih meninggalkan banyak pertanyaan publik. Terkait hal ini, saya akan berbincang dengan kuasa hukum Arya Daru, Nikolai Aprilindo. Selamat sore Pak Niko. Selamat sore, Mas Iqbal. Baik Pak Niko, dan pemirsa sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa kami juga sudah mencoba untuk menghubungi pihak kepolisian, namun hingga kini kami belum mendapatkan respon. Dan langsung saja Pak Niko, bagaimana respon Anda dan keluarga Arya Daru terkait dengan keputusan kepolisian menghentikan penyelidikan kasus kematian ini? Terima kasih. Jadi singkat cerita bahwa pada tanggal 7 Januari 2026 yang lalu, istri korban almarhum ADP menerima surat pemberitahuan penghentian penyelidikan tertanggal 6 Januari 2026 nomor B-1-res-1-24.2026 di Reskrim klasifikasi biasa. Nah, saya perlu luruskan bahwa di dalam surat pemberitahuan itu dikatakan dalam poin 2, sehubungan dengan rujukan di atas, diberitahukan kepada saudari bahwa penyelidikan penemuan mayat seorang laki-laki bernama Arya Daru Pangayunan yang terjadi di guest house Gondia hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 yang dilaporkan oleh Dimas Heni Trinugroho telah dihentikan penyelidikannya dengan alasan belum ditemukan adanya peristiwa pidana. Ingat, di sini kalimat yang disampaikan dalam alasan itu adalah belum ditemukan adanya peristiwa pidana. Bukan kalimat tidak ditemukan adanya peristiwa pidana. Ini supaya jangan terjadi penyesatan informasi ke masyarakat. Harus saya luruskan ini. Kalau disampaikan kata belum ditemukan adanya peristiwa pidana, berarti masih ada peristiwa pidana itu yang sedang diselidiki. Pertanyaannya adalah kenapa dihentikan penyelidikan itu? Itu pertama, Mas. Yang kedua, perlu saya sampaikan bahwa pada saat tanggal 26 November 2026 yang lalu, kami sempat diminta datang ke Polda Metro Jaya bertemu dengan penyelidik dan kami beraudiens di sana. Ada pemanggilannya kepada saudari Meta Ayu Puspitantri yang kemudian karena situasi kondisi kesehatan sedang sakit, maka kami sebagai tim kuasa hukum, tim penasihat hukum diminta untuk menghadiri panggilan tersebut dan kami hadir. Di dalam audiens itu ada pernyataan dari Wadir Reskrim Polda Metro Jaya ketika kami menanyakan komitmen Polda Metro Jaya tentang peristiwa kematian misterius ADP, beliau dari mulutnya sendiri mengatakan bahwa kami berkomitmen melanjutkan penyelidikan peristiwa kematian ADP ini. Dan itu kami pegang teguh. Kemudian kami juga mendapatkan data-data di mana ditemukan 4 sidik jari yang ada di lakban yang melilit wajah almarhum ADP. Itu pun disampaikan oleh penyidik pada saat audiens temuan itu. Nah, ini bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh di Reskrim pada tanggal 29 Juli ketika konvers menyatakan hanya ditemukan 1 sidik jari, yaitu milik ADP. Ternyata pada saat kami audiens 26 November, menurut penyidik yang hadir dalam audiens itu, ditemukan 4 sidik jari. 1 teridentifikasi milik ADP, dan 3 lainnya rusak dikarenakan faktor cuaca menurut mereka. Pertanyaan kami, dalam lokus dan tempus yang sama dan di dalam kamar yang ber-AC tertutup, ruangan tertutup, kok 3 sidik jari bisa rusak? Kami tanya, kenapa sampai rusak? Katanya faktor alam. Mana mungkin faktor alam bisa mempengaruhi
3 sidik jari itu yang ada dalam ruangan tertutup, dalam kamar ber-AC tersebut, dan satunya tidak rusak. Nah, itu kami pertanyakan kepada pihak penyelidik. Dan kemudian, fakta lagi kami dapatkan bahwa penyelidik mengatakan didapat fakta bahwa almarhum bersama dengan seorang wanita berinisial V itu pernah check-in di sebuah hotel di daerah Cikini, Menteng, itu sebanyak 24 kali. Nah, kami pertanyakan waktu itu, apakah wanita yang berinisial V sudah diperiksa permasalahan check-in ini? Sebab sepengetahuan kami yang diperiksa pada saat awal bulan Juli, itu hanyalah seputaran keterangan dari wanita berinisial V itu tentang almarhum ADP ingin bunuh diri, curhat, dan sebagainya. Nah, dan kami punya screenshot BAP itu ketika Zoom yang dilakukan oleh Polda dengan pihak keluarga. Kemudian kami pertanyakan itu, polisi mengatakan belum diperiksa masalah check-in. Kemudian kami tanyakan, ada pihak-pihak lainkah yang merasa dirugikan dengan masalah check-in itu? Bukankah wanita berinisial V itu sudah berkeluarga, bersuami? Apakah suami sudah diperiksa perihal kematian ADP dengan masalah check-in itu? Karena ini adalah pintu masuk untuk bisa mengungkap kasus kematian misterius ini dari masalah check-in. Tolong itu diperiksa supaya kita mendapat benang merahnya untuk mengungkap kasus ini secara terang benderang. Kemudian kami dapat lagi dari dokter forensik bahwa memang betul pengakuan dokter forensik sesuai dengan keterangan beliau pada tanggal 29 Juli 2025 yang lalu, bahwa banyak terdapat luka-luka baik di wajah, di leher, di lengan maupun di dada korban ADP. Nah, salah satu yang menjadi perhatian kami adalah luka kekerasan akibat benda tumpul di bagian dada sebelah kanan. Lalu kami tanyakan kepada pihak dokter forensik, apakah luka akibat kekerasan benda tumpul itu benda tumpul yang aktif atau pasif? Artinya kalau aktif itu, benda tumpul itu dihantam atau dipukulkan ke tubuh korban. Tapi kalau yang pasif, benda tumpul itu korban yang menghantam dirinya ke satu tempat benda tumpul itu. Itu pun tidak bisa dijawab oleh dokter ahli forensik. Sehingga kami minta agar pengakuan-pengakuan itu diperdalam dan dikembangkan, baik yang masalah check-in, masalah sidik jari, dan masalah forensik. Dan satu hal yang penting bahwa plastik dan lakban yang melilit di kepala korban, ternyata pada saat olah TKP pertama itu digunting. Dan plastik dan lakban itu tidak tahu kemana barang bukti itu. Saya pertanyakan, kalau posisinya almarhum di lakban atau diplastikin sebelum meninggal atau setengah meninggal, masih hidup atau setengah hidup, pasti ada partikel-partikel napas yang melekat di plastik itu. Nah, kenapa digunting? Nah, kalau sudah meninggal memang tidak ada partikel itu. Namun pertanyaan kami, kenapa digunting? Dokter forensik mengatakan bahwa dia menerima kondisi mayat korban itu sudah tidak ada lakban, tidak ada plastik. Dan kami melihat di foto yang ditayangkan bahwa sisa lakban itu masih menggantung di bawah telinga sebelah kiri dari almarhum. Lalu kami tanyakan, di mana barang bukti itu? Kenapa tidak dihadirkan? Yang dihadirkan kenapa lakban baru yang diberikan oleh istri almarhum dari Jogja? Itu pun tidak dapat dijawab oleh pihak penyelidik. Nah, hal-hal inilah kami minta untuk ditindaklanjuti, dikembangkan. Dan kami minta untuk difasilitasi melihat TKP. Penyelidik waktu itu mengatakan akan memfasilitasi. Kami juga minta dilakukan gelar khusus dengan menghadirkan semua pihak yang patut diduga mengetahui ini maupun para ahli. Dan kami juga dari penasihat hukum dari keluarga akan membawa ahli kami untuk
membandingkan keterangan ahli yang didapat oleh pihak penyelidik dan keterangan ahli dari pihak keluarga dan kami. Nah, itu pun sudah kami sampaikan berkali-kali. Tetapi sampai detik ini tidak pernah dilakukan gelar khusus itu. Demikian juga pernyataan Kabid Humas Polda Metro Jaya, terus-menerus pernyataan setelah audiens itu menyatakan bahwa pihak Polda Metro Jaya akan bertemu langsung dengan pihak keluarga inti. Karena ini masalah aib. Lah, aib yang bagaimana? Keluarga inti sudah menyatakan dan kami sudah memberitahu bahwa keluarga inti sudah siap mendengarkan, sudah terbuka, buka saja seterang benderang. Dan aib yang bagaimana lagi yang dinyatakan? Oh, semua orang tahu dengan adanya statement awal dari Polda Metro Jaya pada saat konvers tanggal 29 Juli mengatakan bahwa ada hal-hal privasi. Lah, yang menyebutkan privasi pertama kan Polda di Reskrimum. Nah, buka dong privasinya apa, sehingga keluarga maupun masyarakat tahu. Oh, juga ada kejadian peristiwa-peristiwa kematian atau pembunuhan yang terjadi yang melibatkan anggota-anggota oknum-oknum anggota Polri dengan beberapa wanita dan beberapa orang, itu dibuka secara terang benderang. Contohnya kasus AKBP Basuki di Semarang, itu kan dibuka. Tidak ada bilang aib-aibnya, tapi ini kenapa dibungkus dengan aib? Untuk apa? Pak Niko, ketika surat ini keluar begitu ya, surat penghentian penyelidikan kasus kematian diplomat Arya Daru ini pada tanggal 6 Januari tadi kalau saya tidak salah begitu ya. Lalu apakah sudah ada tindakan dari pihak tim kuasa hukum Arya Daru untuk ke kepolisian, keberatan atau seperti apa begitu? Nah, kan ada statement dari pihak kepolisian bahwa kalau ada bukti baru, kalau keluarga punya bukti baru, sampaikan kepada polisi, nanti ditindaklanjuti. Berkali-kali disampaikan diksi seperti itu. Nah, bagi kami adalah bukan tugas dan fungsi keluarga untuk mencari bukti baru. Karena ini bukan kasus perdata. Kalau kasus perdata, siapa yang menggugat, dia harus mendalilkan dan dia harus membuktikan. Ini kan kasus pidana, dan negara mewakili dari pihak korban, dalam hal ini kepolisian maupun nantinya kejaksaan. Nah, harusnya pihak kepolisian yang punya perangkat serse, intel, analis, dan berbagai perangkat lain yang mencari dan mengumpulkan bukti. Bukan kami yang mencari dan mengumpulkan bukti dan menyerahkan kepada pihak kepolisian. Jangan dibalik-balik. Nah, tugas kepolisian apa kalau kita yang mencari bukti? Kan digaji oleh rakyat, dibayar oleh negara, kan tugas mereka. Itu pertama. Yang kedua, dinyatakan bahwa bila ada novum akan dibuka kembali, ada bukti baru akan dibuka kembali. Nah, beberapa hal bukti-bukti yang ada saja yang nyata-nyata ada, itu tidak pernah ditindaklanjuti secara komprehensif, terus mau berlindung di bukti baru yang bagaimana lagi? Ini kan yang menjadi tanda tanya kami. Jujur, terus terang, keluarga inti, baik orang tua atau ayah almarhum ADP, istri maupun anak-anak, keluarga besar, keluarga inti, sangat kecewa dengan pernyataan atau surat pemberitahuan tersebut. Dinyatakan dihentikan karena belum adanya peristiwa pidana. Ini sangat kecewa. Sehingga mereka meminta kepada kami advice atau pandangan hukum apa yang harus kami lakukan. Dan kami mengatakan kepada keluarga pada saat kami bertemu dan berdiskusi, berkomunikasi, kami sampaikan bahwa kami akan melakukan upaya hukum lanjutan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru 2025 yang disahkan pada 2 Januari 2026 yang lalu. Di situ dalam KUHP itu ada peluang-peluang untuk upaya-upaya hukum terhadap laporan yang tidak dilanjuti dengan penyelidikan yang komprehensif dan berbagai upaya-upaya lainnya. Nah, itu yang perlu kami sampaikan, bahwa kami tetap akan melakukan upaya hukum untuk memenuhi hak hukum dari pihak keluarga korban. Dan juga kami akan berupaya untuk melakukan itu demi mendapatkan kebenaran dan keadilan bagi keluarga korban. Dan perlu diingat bahwa ini kejadian pada seorang diplomat.
yang adalah aparatur negara. Harusnya pihak Kementerian Luar Negeri juga memberikan atensi khusus terhadap hal ini, bukan hanya diam saja, sehingga bisa membantu pihak keluarga, dan kami juga penasihat hukum membantu pihak Kemenlu, pihak keluarga, supaya bisa dibuka secara terang benderang kematian misterius ini. Jadi ini jangan didiamkan. Kami berpatokan kepada perintah Presiden Prabowo supaya semua aparat bersihkan diri mereka sebelum mereka dibersihkan. Itu kami berpegang di situ. Agar semua aparat termasuk yang menangani peristiwa kematian misterius dari almarhum Arya Daru ini membersihkan diri mereka dari faktor-faktor X sebelum mereka dibersihkan. Itu, saya kira itu. Baik, Pak Nikolai Aprilindo, kuasa hukum Arya Daru, terima kasih sudah berbincang dengan kami. Semoga apa yang tadi sudah Bapak sampaikan bisa membuat kasus ini terang benderang dan juga selesai dengan tentunya fakta-fakta yang ada. Terima kasih, Pak Niko. Terima kasih.